Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Wahyuni dengan nomor peserta 231860045. Bidang minat saya adalah akuntansi keuangan ingin mempresentasikan draft proposal disertasi yang berjudul Implikasi Innovation Capital, Green Intellectual Capital, dan Green Accounting pada tercapainya Sustainable Competitive Performance. Ada 3 pembahasan yang akan dipresentasikan. Pertama, pendahuluan, kedua, kajian pustaka, dan ketiga, metodologi penelitian. Pertama adalah terkait tentang pendahuluan, yaitu latar belakang peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional menurut Kemenko Perekonomian tahun 2022. Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada 2 tahun pertama pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 hingga 2021. Hal ini mengakibatkan turunnya perekonomian nasional karena UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPUM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM, diperoleh hasil bahwa pada masa tersebut lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Selain itu, kendala yang dihadapi diantaranya sulitnya mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya seperti permodalan, informasi, dan teknologi. Sepanjang Maret 2020 hingga September 2021, hanya 20% pelaku UMKM yang pernah berhenti beroperasi. Sisanya 80% UMKM di Indonesia mampu menghadapi krisis akibat pandemi dan terus mempertahankan dan menjalankan bisnisnya hingga saat ini. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, total UMKM di Indonesia berjumlah 8,71 juta unit pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada grafik berikut. Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat Jawa Barat menduduki peringkat pertama UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Kemudian di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit usaha. Ketiga ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit usaha. Pertumbuhan UMKM di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya mengalami kenaikan meskipun secara nasional tidak masuk ke dalam kategori 3 besar. Meskipun pertumbuhan unit UMKM terus mengalami peningkatan, namun keberlanjutan usaha masih kurang terwujud di tengah-tengah banyaknya persaingan yang kompetitif di antara para pelaku UMKM. Hal tersebut bisa terjadi karena perubahan cara menjalankan usaha pada UMKM akibat adanya perubahan tren atau perkembangan zaman seringkali berdampak pada keberlangsungan usaha karena berubahnya orientasi kewirausahaan. Dampak akibat dari operasional perusahaan, khususnya di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Diketahui Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia sebagai penghasil sampah. Jika permasalahan sampah tidak ditangani dengan tepat, maka akan terus memberikan dampak buruk yang lebih banyak lagi untuk kesehatan dan lingkungan. Pencemaran lingkungan saat ini menjadi khawatiran bagi halayak manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia di masa yang akan datang karena dapat menimbulkan pemanasan global yang mengancam iklim dan pertumbuhan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang dampaknya meningkatkan konsumsi energi yang berlebihan dan peningkatan kerusakan lingkungan menjadi tantangan bagi para pelaku usaha termasuk UMKM, sehingga perusahaan didorong untuk mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam menciptakan nilai ekonomi namun juga ramah lingkungan sebagai pertimbangan peningkatan praktik bisnis ramah lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan atau sustainability merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan itu sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Saat ini perusahaan mulai mengembangkan usaha bisnisnya yang menyentuh masyarakat di mana tidak hanya sebatas aspek kognisi dan profit semata, namun juga menyentuh ranah afeksi yang berfokus pada lingkungan dan masyarakat, yaitu pemahaman mengenai produk ramah pada perlindungan lingkungan atau yang disebut dengan industri hijau yang kini telah menjadi isu penting. Selain itu adanya tren pasar global yang semakin berorientasi pada produk ekologis. Untuk tetap mempertahankan keberlanjutan
kinerja perusahaan yang mampu bersaing, perusahaan khususnya UMKM harus dapat mengembangkan modal inovasi, memanfaatkan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam bentuk pengetahuan, dan kemampuan untuk menciptakan nilai atau keunggulan bersaing dalam perlindungan lingkungan yang disebut dengan Green Intellectual Capital dan memberikan informasi mengenai manfaat dan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi dan keputusan bisnisnya. Berdasarkan berbagai penelitian telah dilakukan mengenai modal inovasi khususnya Green Innovation, Green Intellectual Capital, dan Green Accounting terhadap Sustainable Competitive Performance baik berskala nasional maupun internasional yang memberikan hasil bahwa modal inovasi terkait dengan inovasi produk hijau dan proses produk hijau berpengaruh terhadap kinerja keberlangsungan perusahaan sehingga perusahaan memiliki kapabilitas yang unik dan keunggulan yang kompetitif. Selain itu, terkait dengan pengaruh Green Intellectual Capital yang diukur dengan Green Human Capital, Green Relational Capital, dan Green Structural Capital memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja keberlanjutan dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia maupun aset tidak berwujud lainnya yang dimiliki perusahaan sebagai nilai tambah sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya, keterkaitan dengan Green Accounting menunjukkan bahwa Green Accounting menunjukkan jenis akuntansi yang digunakan untuk memperhitungkan biaya yang berdampak pada lingkungan ke dalam hasil operasi keuangannya sehingga dapat menjadi indikator keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang guna menghadapi persaingan bisnis yang cukup ketat saat ini. Keterbaruan dari penelitian ini adalah kontribusi modal inovasi dengan pendekatan aktivitas ramah lingkungan dalam inovasi produk dan proses inovasi. Green Intellectual Capital sebagai sumber daya tidak terwujud bagi organisasi dalam mencapai kinerja keberlanjutan dan keunggulan kompetitif bagi peneliti masa depan. Selain itu, pengukuran kinerja keberlanjutan yang kompetitif dengan didasarkan pada 3 kinerja, yaitu kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan, berdasarkan penelitian Yusteza et al. Tahun 2020. Selain itu, objek penelitian dilakukan masih jarang menggunakan UKM sektor makanan dan minuman. Melihat fenomena yang ada mengenai besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19 dan terus mengalami peningkatan jumlah unit UMKM di masa endemi saat ini, membuat daya saing perusahaan semakin besar sehingga keberlanjutan kinerja perusahaan menjadi suatu tantangan. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah, sehingga menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan jika tidak ditangani dengan baik, sehingga perlunya peran perusahaan dalam mengelola operasionalnya ke arah perlindungan lingkungan dari segi inovasi, intelektual kapital, dan pembiayaan akuntansi untuk tetap terjaga keberlanjutan kinerja perusahaan yang kompetitif. Untuk memudahkan proses penelitian, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh innovation capital terhadap tercapainya sustainable competitive performance? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan Green Intellectual Capital terhadap tercapainya sustainable competitive performance? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penggunaan Green Accounting terhadap tercapainya sustainable competitive performance? Pertanyaan penelitian ada 3, yaitu bagaimana innovation capital dapat mempengaruhi terwujudnya sustainable competitive performance. Yang kedua, bagaimana green intellectual capital yang diterapkan dapat menghasilkan perusahaan yang sustainable competitive performance. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan green accounting dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan sustainable competitive performance. Berikut adalah tujuan penelitian dan motivasi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian untuk memberikan bukti empiris dan investigasi mengenai dampak innovation capital terhadap sustainable competitive performance. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris dan investigasi mengenai dampak green intellectual capital terhadap sustainable competitive performance. Yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris dan investigasi mengenai dampak green accounting terhadap sustainable competitive performance. Motivasi penelitian ini untuk membuktikan bahwa terwujudnya keberlanjutan kinerja kompetitif yang didasarkan pada innovation capital, green intellectual capital, dan Green Accounting melalui studi kasus empiris pada UKM, usaha kecil menengah. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sedangkan kontribusi penelitian ada 3, yaitu kontribusi teoritis, kontribusi praktis, dan kontribusi kebijakan. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di mana data diambil dengan memberikan kuesioner kepada manajemen atau pemilik UKM di sektor makanan dan minuman wilayah DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 150 responden yang memiliki karyawan minimal 10 orang.
Pembahasan kedua mengenai tinjauan pustaka. Berikut ini adalah grant theory yang digunakan. Yang pertama, Research Based View atau RBV, dicetuskan pertama kali oleh Warren Feld tahun 1984, yaitu Resources Based View adalah kerangka kerja manajerial yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Grant theory yang kedua, Grant theory yang kedua adalah stakeholder theory yang dicetuskan oleh Freeman tahun 94, yaitu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya, yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. Berikut ini adalah penjabaran sedikit mengenai variabel yang diteliti, yaitu terkait sustainable competitive performance, innovation capital, green intellectual capital, dan green accounting. Hipotesis yang digunakan untuk penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah H1, innovation capital berpengaruh positif terhadap sustainable competitive performance. H2 yaitu green intellectual capital berpengaruh positif terhadap sustainable competitive performance. Dan H3, green accounting berpengaruh positif terhadap sustainable competitive performance. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, ya, di mana desain yang digunakan penelitian adalah deskriptif dan kausal, yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dengan menerapkan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah UKM, sektor makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta, di mana sampel pada penelitian ini adalah UKM sektor makanan dan minuman di 3 kota madya di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, serta 2 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan jumlah responden sebanyak 150. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan pertimbangan UKM sektor makanan dan minuman yang memiliki jumlah aset minimal sebesar 50 juta hingga 10 miliar per tahun dengan hasil penjualan minimal 300 juta per bulan hingga 50 miliar per tahun dan jumlah karyawan minimal 10 orang. Sustainable competitive performance dan dimensinya yaitu economic performance, social performance, environment performance diukur menggunakan 16 item yang diadopsi dari penelitian Yusuf et al., Jusriza et al. Sedangkan inovasi kapital itu yang digunakan adalah dimensinya inovasi produk hijau dan proses inovasi hijau diukur menggunakan 6 item diadopsi dari Chiu et al. 2011. Green intellectual capital dimensinya green human capital, green structural capital, dan green relation capital diukur menggunakan 19 item yang diadopsi dari penelitian Yusuf et al. tahun 2019. Sedangkan green accounting diukur dengan 8 item yang diadopsi dari penelitian Sebastian 2022 dan Hamidi 2019. Survei kuesioner penelitian ini menggunakan skala 5 poin Likert untuk mengukur setiap peringkat item dan yaitu dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat tidak setuju. Lampirannya ada di 2 untuk melihat lebih detailnya. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan permodelan lunak untuk analisis data, konsisten dengan Guinness et al. 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan Path Modeling Approach PLSPM berdasarkan asumsi yaitu menguji kolinearitas di antara variabel, prediktor, dan jumlah sampel yang memadai. Selain itu, pilihan untuk menggunakan analisis statistik PLSPM karena konstruk yang diteliti diselidiki dengan menggunakan langkah-langkah informatif. Program aplikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Smart PLS versi 3. Berikut ini adalah model penelitian yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.